duduk. Silakan duduk, Mbak. Selamat siang. Ini sebelumnya dengan siapa? Silakan diceritakan ya, Mbak, supaya kita bisa saling kenal. Oh iya, nama saya Rosa. Oh, Mbak Rosa di sini tadi kesini sendiri atau bareng seseorang? Oh, diantar sama ibu. Ibu ada di depan. Oh, tadi ibunya disuruh masuk juga, nggak apa-apa, Mbak. Nggak perlu. Saya sendiri aja nggak apa-apa. Baik, Mbak Rosa, karena Mbak Rosa sudah perkenalan, jadi kenalkan, saya Widatul Islahiyah, konselor gizi di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Nah, mungkin Mbak Rosa ada keluhan terkait kesehatan, silakan diceritakan, Mbak. Oh iya, akhir-akhir ini saya sering pusing banget, tapi kurang tahu karena apa ya. Baik, Mbak Rosa, nanti kita akan cari penyebabnya dan pemecahan masalahnya yang bagus ya, yang cocok untuk Mbak Rosa. Jadi untuk sesi konseling ini akan kita lakukan sekitar 30 menit. Untuk 15 menit pertama nanti saya akan bertanya-tanya terkait antropometri, kemudian riwayat Mbak Rosa, biokimia, fisik klinis, kemudian riwayat makan Mbak Rosa. Dan untuk 15 menit setelahnya nanti kita akan diskusi ya untuk mencari pemecahan masalah yang cocok untuk Mbak Rosa. Mbak Rosa bersedia? Iya, bersedia, Mbak. Baik, pertama saya akan bertanya terkait riwayat Mbak Rosa ya. Boleh tahu Mbak Rosa saat ini usianya berapa? Usia saya 28 tahun. Baik, untuk tingkat pendidikan Mbak Rosa, kalau boleh tahu apa? Saya perguruan tinggi, Mbak, dan saya sudah lulus. Oh, oke, sudah lulus ya. Peran Mbak Rosa dalam keluarga kalau boleh tahu, misal anak keberapa atau Mbak Rosa sudah berkeluarga gitu? Oh ya, saya anak pertama, Mbak, dan saya belum berkeluarga. Oh, oke. Mbak Rosa ada merokok? Enggak, Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak Rosa sekarang pekerjaannya saat ini apa? Saya guru TK dan guru ngaji anak-anak, Mbak. Baik, sebelumnya Mbak Rosa ada didiagnosis sakit apa? Kalau dulu saya pernah didiagnosis asam urat sama ambien, Mbak. Asam urat sama ambien ya, Mbak ya. Untuk anggota keluarga mungkin pernah ada riwayat penyakit yang sama? Kalau penyakit yang sama saya kira diabetes, itu ada ayah sama nenek saya. Oh, ayah sama nenek pernah diabetes ya berarti ya. Mbak Rosa saat ini sedang ada perawatan medis? Enggak, Mbak. Baik, Mbak Rosa, boleh saya simpulkan dulu ya, Mbak ya, supaya tidak ada kesalahan data sebelum kita menggali data antropometri. Jadi Mbak Rosa ini berusia 28 tahun, tingkat pendidikannya perguruan tinggi, Mbak Rosa anak pertama dan satu-satunya. Mbak Rosa juga tidak ada merokok, pekerjaan Mbak Rosa sebagai guru ya Mbak ya, punya riwayat ambien dan asam urat, keluarga punya riwayat diabetes, dan Mbak Rosa saat ini tidak sedang melakukan perawatan medis, benar ya Mbak ya? Iya, Mbak, benar. Baik, boleh saya lanjut bertanya terkait antropometri ya Mbak ya? Ya, Mbak. Baik, sebelum masuk ke sini tadi Mbak Rosa sudah mengukur berat badan dan tinggi badan? Sudah, Mbak. Oke, boleh saya tahu untuk berat badan dan tinggi badan Mbak Rosa berapa? Untuk berat badan saya 50 kg dan untuk tinggi badan saya 145 cm. Baik, kalau boleh tahu berat badan biasanya Mbak Rosa itu berapa? Ya, kalau nggak salah 50 sampai 49. Oh, oke. Berarti kalau nggak 50 ya 49 ya Mbak ya. Berarti tidak ada perbedaan berat badan yang signifikan ya Mbak? Iya. Baik, saya hitung dulu ya indeks massa tubuh dari Mbak Rosa ini berapa. Nah, ini ya untuk indeks massa tubuh Mbak Rosa ini 23,7. Jadi status gizi Mbak Rosa ini lebih ya Mbak ya? Oh iya Mbak, tapi nggak apa-apa kan Mbak? Apa kelihatan gendut Mbak ya? Atau malah obesitas? Oh, enggak Mbak, ini alhamdulillahnya ini masih belum obesitas Mbak. Ini kalau misalnya Mbak Rosa ingin status gizinya normal, bisa dengan menurunkan berat badan sedikit saja, misalnya 48 kg. Itu sudah normal ya Mbak ya, status gizinya. Nanti saya aturkan diet yang sesuai untuk Mbak Rosa dengan kebutuhan sesuai kebutuhan Mbak Rosa. Dan nanti juga kita lihat kenapa status gizi Mbak Rosa ini bisa lebih ya Mbak ya. Oh, oke Mbak. Baik, karena data riwayat Mbak Rosa sudah, antropometri sudah, selanjutnya saya akan bertanya terkait data biokimia. Boleh Mbak? Iya, silakan. Mbak Rosa sudah mengecek terkait
gula darah atau asam urat mungkin? Wah, belum nih Mbak. Baik, kalau begitu Mbak Rosa berkenan kalau saya bantu untuk mengecek gula darah sewaktu, asam urat, dan juga total kolesterol Mbak Rosa. Oh, boleh banget Mbak. Baik, boleh minta Demam tangannya. Iya, iya. Ini darahnya saya ambil dulu ya. Nah, ini Mbak, ini hasilnya sudah ada ya Mbak ya. Untuk gula darah sehari Mbak Rosa ini 108 mg per dl. Ini bagus ya Mbak Rosa ya. Jadi gula darahnya normal karena di bawah 200 mg per dl. Begitu juga total kolesterolnya. Juga ini normal ya Mbak ya. 187 mg per dl. Ini di bawah 200 mg per dl. Untuk asam uratnya juga bagus. Ini normal ya Mbak ya. Karena 4,3 mg per dl. Jadi untuk gula darah sewaktu, total kolesterol, dan juga asam uratnya ini normal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi nggak ada masalah ya Mbak ya. Iya, nanti kita lihat lebih lanjut ya Mbak ya. Oke Mbak. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan terkait fisik klinis Mbak Rosa, boleh ya? Iya Mbak. Baik, Mbak Rosa ada masalah terkait pernafasan, misalnya ada sesak nafas atau masalah paru gitu? Enggak Mbak. Enggak ya? Enggak. Baik, Mbak Rosa ada masalah terkait pencernaan, misalnya mual, kembung, diare, atau Nggak susah ada sih buang air Mbak. besar? Semuanya aman-aman aja seperti biasa. Oke, baik. Berarti aman ya untuk pencernaan dan pernafasannya. Baik, selanjutnya nafsu makan Mbak Rosa juga nggak ada masalah? Enggak, nafsu makan saya seperti biasa, nggak ada perubahan. Mbak Rosa ada masalah mengunyah atau menelan Mbak? Enggak Mbak. Oke, berarti memang tidak ada masalah ya. Mbak Rosa ada keluhan terkait sakit kepala ya tadi ya Mbak ya? Iya. Baik, selanjutnya Mbak Rosa sudah tahu tekanan Mbak Rosa berapa tadi? Belum tahu Mbak. Kalau begitu boleh saya bantu cek tekanan darahnya ya? Boleh. Ini relax ya Mbak ya. Tunggu. Ini. Attention please. Please keep silent and relax. Keep the cuff at heart level. Baik, nah ini Mbak Thank untuk you. Your blood pressure. tekanan darahnya Mbak Rosa ini 131/90 mmHg. Nah ini berarti tekanan darah Mbak Rosa ini termasuk tinggi ya Mbak ya, dan sudah termasuk golongan hipertensi stage 1. Maksudnya gimana itu ya Mbak? Jadi begini, untuk hipertensi sendiri itu dibagi menjadi 3 tingkatan ya. Ada prehipertensi, kemudian ada hipertensi stage 1, hipertensi stage 2. Kalau prehipertensi itu menjadi tanda bahaya nih, supaya kita melakukan upaya agar tidak sampai mengalami hipertensi. Nah, dilihat dari tekanan darah Mbak Rosa ini, Mbak Rosa mengalami hipertensi stage 1. Nah, kalau semakin tinggi tingkat hipertensi Mbak Rosa, istilahnya darah tinggi gitu ya, semakin tinggi pula resiko kerusakan jaringan tubuh seperti gagal jantung, gangguan penglihatan, stroke, seperti itu ya Mbak. Oh gitu Mbak, baik saya paham. Apa jangan-jangan sakit kepala saya ini karena darah tinggi ya Mbak? Nah itu salah satu penyebabnya Mbak. Ini bisa dilihat ya Mbak ya. Untuk gejala hipertensi sendiri itu ada sakit kepala, masalah penglihatan, sesak nafas, lemas, seperti itu. Oke, saya mengerti sekarang. Baik, saya simpulkan dulu ya. Jadi untuk fisik klinisnya boleh saya lepas dulu. Iya. Jadi untuk fisik klinis Mbak Rosa ini mengalami sakit kepala dan hipertensi stage 1 ya. Ini nggak apa-apa Mbak, nanti kita pelan-pelan saya bantu supaya tekanan darahnya bisa normal dan supaya sakit kepalanya juga bisa hilang. Gitu. Oke, baik, siap Mbak. Baik, selanjutnya saya akan bertanya terkait asupan Mbak Rosa ya. Jadi untuk data ini saya butuh Mbak Rosa untuk mengingat-ingat ya Mbak ya, kemarin Mbak Rosa mengkonsumsi apa saja dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, boleh ya Mbak? Oke Mbak. Baik, sebelumnya kemarin Mbak Rosa bangun tidur jam berapa?
bangun jam 5 pagi. Oke, setelah itu Mbak Rosa bangun tidur langsung makan sesuatu atau minum sesuatu? Oh iya, saya ada makan bakwan sama minum susu. Bakwannya bakwan apa? Iya, bakwan biasa, Mbak. Bakwan yang biasa ya, oke. Berapa biji itu kira-kira? Seingat saya sekitar 2 biji. Oke, 2 biji ya Mbak ya. Bakwan berarti digoreng. Untuk susunya berapa gelas tadi? 1 gelas. Gelasnya seperti apa kalau boleh tahu? Ini ya Mbak ya, untuk contoh gelasnya bisa ditunjuk. Ini gelas yang mana? Oh, ini gelas yang ukurannya 195 ml. Oke, gelas yang ukuran 195 ml ya. Untuk susunya susu bermerek atau susu apa? Oh, itu Mbak, susu Ultramilk yang rasa coklat. Oke, berarti setelah Mbak Rosa bangun tidur, ini Mbak Rosa makan bakwan 2 biji, kemudian susu Ultramilk coklat 195 ml. Setelah itu langsung sarapan dan setelah itu langsung sarapan atau mengkonsumsi camilan yang lain, Mbak? Oh iya, saya ada konsumsi bubur sumsum yang dimakan pakai gula merah yang saya beli di pasar. Oh, yang Mbak beli di pasar ya. Kira-kira Mbak Rosa tahu nggak berapa centong bubur sumsum misalnya yang dikasih sama penjual gitu? Setahu saya sih ada 1 centong. 1 centong ya. Ya, Oke, untuk gula merahnya berapa sendok kalau boleh tahu? kalau itu saya nggak lihat Mbak. Pokoknya dimasukin ke plastik kecil gitu. Oh, kira-kira 1 sendok makan ada nggak Mbak? Iya Mbak, sekitar 1 sendok makan kayaknya. Oke. Jadi setelah itu Mbak Rosa ada mengonsumsi apa lagi? Udah sih Mbak, habis itu jam 9 saya makan nasi, ikan mujair panggang, pakai sambal kecap yang dikasih cabai. Oke, boleh saya tahu untuk nasinya berapa centong Mbak Rosa? Kira-kira 1,5 centong ya Mbak. Oke, ikan mujairnya yang Mbak makan itu potong-potongan atau 1 ekor ikan gitu? Ya 1 buah mujair yang kecil Mbak. Oke, 1 ekor ikan mujair yang kecil ya. Untuk kecapnya Mbak ini berapa sendok makan? Saya ambil 2 sendok makan. Oke, 2 sendok makan itu langsung habis atau bagaimana? Iya, langsung habis. Oke, Mbak Rosa ada konsumsi sayur atau buah waktu itu? Kalau sayur sih enggak Kak. Tapi waktu itu saya makan buah semangka sih. Oh, boleh tahu buah semangka yang dikonsumsi berapa banyak? 1 potong yang sedang Mbak. 1 potong sedang ya. Kemudian ada konsumsi apa lagi? Mungkin minuman manis? Enggak sih Mbak, cuma minum air putih es. Oke, setelah jam 9 itu Mbak Rosa ada mengkonsumsi apa lagi? Mungkin jam 10-nya atau jam 11-nya? Oh iya, sekitar jam 12 aku mengkonsumsi mie instan sama minum susu coklat Ultramilk lagi. Oh, oke. Mie instannya 1 porsi? Ya, 1 porsi. Mie instannya yang bermerek? Ya, mie instan yang Indomie goreng biasa. Mie-nya itu ada tambahan topping lain gitu Mbak atau enggak? Enggak Mbak, mie instan aja sama saya kasih cabai kecil-kecil. Baik, untuk susunya itu susu yang kayak gimana? 1 gelas yang kayak tadi itu Mbak ukurannya. Oke, susu coklat Ultramilk yang 1 gelas ya, yang Iya. 195 ml Ya. gitu. Kemudian Mbak Rosa ada konsumsi apa lagi? Udah enggak, habis itu saya tidur sampai jam 2, terus makan rujak sambal petis. Oke, rujaknya itu pakai apa aja Mbak? Rujak pepaya muda aja Mbak, yang dipotong agak gede-gede gitu sih Mbak. Oh, oke. Untuk petisnya itu petis udang, petis ikan atau petis apa Mbak? Petis pindang itu loh Mbak, yang di daerah saya kan banyak. Petis pindang. Berapa sendok? 1 sendok teh Mbak. Ya, 1 sendok teh ya. Setelah itu Mbak ada konsumsi apa lagi? Habis Setelah itu makan rujak? udah makan nasi Mbak jam 3-an. Nasi sama kangkung dicampur udang. Oke, nasinya berapa centong kalau boleh tahu? 2 centong nasi Mbak. Oke, untuk udangnya Mbak Rosa ingat nggak ambil berapa buah udang? Saya ambil 5
udang kalau nggak salah. Oke, 5 buah udang ya. Nah, udang. Untuk kangkungnya ini boleh tahu Mbak Rosa ambilnya pakai sendok makan atau centong sayur? Pakai sendok Mbak, sekitar 2 sendok aja. Oke, udah itu aja ya? Atau ada konsumsi yang lain? Enggak Mbak. Mbak Rosa minum apa waktu itu? Minum air putih Mbak. Oke, setelah itu Mbak Rosa konsumsi apa lagi? Mungkin waktu sebelum maghrib atau sesudah maghrib gitu. Oh iya, sebelum sholat maghrib saya minum susu coklat lagi 1 gelas yang kayak tadi. Oke, berarti sebelum sholat maghrib Mbak Rosa ini minum susu coklat ultra milk 1 gelas 195 ml ya. Ya. Jadi setelah sholat maghrib Mbak Rosa ada konsumsi apa lagi? Udah nggak makan apa-apa lagi Mbak. Ngajar sampai jam 8:30. Oke, setelah ngajar Mbak Rosa ada konsumsi apa? Saya makan Indomie goreng Mbak. Oh, Indomie goreng kayak tadi ya? Iya. Udah itu aja atau ada topping yang macam-macam gitu Mbak? Iya, Indomie aja. Oke, setelah itu ada konsumsi apa lagi? Minuman manis atau camilan-camilan gitu? Udah nggak Mbak, terus jam 10 saya tidur. Oke, berarti jam 10 sudah tidur ya? Iya. Oke, Mbak Rosa sudah Mbak Rosa sedang mengkonsumsi suplemen tidak? Enggak Mbak. Oke, Mbak Rosa pernah melakukan diet? Enggak. Sebelumnya Mbak Rosa pernah melakukan konseling gizi atau ini yang pertama kalinya? Ya Mbak, ini yang pertama kalinya saya melakukan konseling seperti ini. Oke, Mbak Rosa ada pantangan makanan sesuatu atau alergi makanan tertentu? Enggak Mbak. Oke, Mbak Rosa sering melakukan olahraga? Enggak Mbak, enggak pernah. Enggak sempat saya. Oh, nggak sempat olahraga. Oke, boleh tahu untuk kegiatan sehari-hari Mbak Rosa itu kayak gimana? Saya ngajar sih Mbak dari pagi sampai malam. Kalau pagi sampai siang saya ngajar ke sekolah. Kalau untuk malamnya saya ngajar ngaji. Oke, berarti memang aktivitasnya ini sedang ya Mbak ya? Iya. Baik, beri saya waktu 5 menit ya Mbak ya untuk melihat kebutuhan gizi Mbak Rosa dan capaian asupan Mbak Rosa. Iya, silakan Mbak. Jadi ini ya Mbak ya, sudah saya hitungkan untuk kebutuhan energi Mbak Rosa itu 1970 kilokalori. Dan setelah saya lihat dari hasil recall yang saya temukan ada beberapa zat gizi yang berlebih yang Mbak Rosa konsumsi, seperti asupan kalori, karbohidrat, dan juga lemak, yang mana ini berhubungan dengan status gizi Mbak Rosa yang berlebih gitu. Kemudian ada asupan natrium Mbak Rosa yang tinggi gitu, sekitar 4187 mg, yang seharusnya untuk kebutuhan natrium seumuran Mbak Rosa ini hanya sekitar 1500 mg. Dan ini berhubungan dengan tekanan darah Mbak Rosa yang tinggi. Untuk itu nanti kita perlu diskusikan begitu terkait pengurangan asupan kalori dan juga asupan natrium dari Mbak Rosa. Sebelum saya kasih menu rekomendasi, ada yang ingin Mbak Rosa tanyakan? Kok bisa ya Mbak sampai kadar natrium saya tinggi? Padahal saya merasa nggak mengkonsumsi makanan yang aneh-aneh. Oke, baik Mbak Rosa tadi, karena tadi setelah baik Mbak Rosa, karena tadi setelah kita bareng-bareng ya merecall apa saja Mbak Rosa asup selama kemarin, ada beberapa makanan atau bahan makanan yang mengandung natrium tinggi yang Mbak Rosa konsumsi gitu, seperti mie instan dan juga kecap begitu Mbak. Oh gitu Mbak, berarti saya harus mengurangi konsumsi mie instan gitu ya Mbak ya? Iya, benar sekali Mbak. Jadi dikurangi secara pelan-pelan. Misalnya biasanya Mbak Rosa ini konsumsinya 2 kali sehari, itu diganti menjadi 2 kali seminggu. Kemudian diganti lagi menjadi 2 kali sebulan gitu Mbak. Jadi pelan-pelan. Ada lagi yang ingin ditanyakan Mbak? Belum Mbak. Baik, kalau begitu saya akan memberikan penawaran ya kepada Mbak Rosa. Kira-kira Mbak Rosa ini ingin status gizinya normal secara cepat atau bertahap nih Mbak? Bertahap aja deh Mbak, soalnya saya nggak pernah diet yang macam-macam. Oke, baik. Kebetulan karena berat badan Mbak Rosa ini untuk bisa mencapai normal hanya perlu menurunkan berat badan sekitar 2-3 kg. Jadi nanti Mbak Rosa saya berikan diet 1500 kalori ya Mbak ya. Jadi ini ya Mbak ya, untuk menu sehari yang saya rekomendasikan. Jadi menu ini adalah sesuai dengan yang kita sepakati tadi, 1500 kalori dan juga rendah natrium.
Dan kalau memang Mbak Rosa ingin mengganti menu, Mbak Rosa bisa menyesuaikan dengan yang ada di bahan pengganti makanan. Ini bisa disesuaikan dengan sumber karbohidrat gitu, bahan pemukar makanan ya Mbak ya. Untuk sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayurannya, buah-buahan dan lain sebagainya itu disesuaikan ya Mbak ya, disesuaikan dengan jumlah kalori yang ada juga gitu. Oh, baik Mbak, nanti saya yang harus lakukan di rumah ya Mbak ya ini ya. Iya, jadi Mbak Rosa nanti tinggal mengikuti cara diet yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk porsi makannya juga disesuaikan ya Mbak. Sama jangan lupa untuk melakukan aktivitas fisik seperti olahraga gitu secara teratur. Dan nanti setiap harinya Mbak Rosa bisa sambil mencatat apa saja yang dikonsumsi setiap harinya gitu, untuk bisa kita evaluasi lebih lanjut. Jadi nanti Mbak Rosa bisa datang ke sini lagi sebulan lagi dengan membawa catatan asupan makannya ya Mbak ya. Mbak Rosa bersedia ya? Iya, bersedia Mbak. Baik, jadi untuk monitoring evaluasi bulan depan nanti kita lihat perubahan berat badan Mbak Rosa sudah sampai mana. Kemudian kita lihat juga tekanan darah Mbak Rosa, keluhan pusingnya tadi hilang atau belum gitu. Kita cek juga asam urat, gula darah seharinya, dan kolesterolnya gitu ya, apa tetap normal atau tidak. Dan juga nanti kita lihat asupan makan Mbak Rosa sudah membaik dan sesuai rekomendasi atau belum gitu ya Mbak. Iya. Baik, sebelum konseling ini saya akhiri, ada yang perlu ditanyakan lagi Mbak? Nggak ada Mbak, sudah sangat jelas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sesi konseling ini saya akhiri. Nanti Mbak Rosa bisa kembali lagi 1 bulan berikutnya ya, untuk kita bisa konseling bareng gitu. Terima kasih Mbak.